Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 13 Agustus 2020 bersama Pastor Vius Octavianus, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Hari ini 13 Agustus saya menjumpai Anda semua, Pastor Vius, mengajak kita semua bermenung bersama tentang arti pengampunan seperti bacaan Injil hari ini. Dan hari ini kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, Engkau mengajarkan kepada kami untuk belajar menjadi pengampun bagi sesama kami tanpa batas. Bukalah hati kami untuk berbelas kasih dan mau mengampuni sesama kami seperti Engkau mengampuni kami semua. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, hidup bersatu bersama di Kau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani, hari ini Injil akan kita dengarkan bersama dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai pasal 19 ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kulunaskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para ahli psikologi, klinis, dan juga dokter mengatakan bahwa satu obat yang paling mujarab adalah mengampuni. Belajar mengampuni, Anda mengalami sukacita. Itulah yang diinginkan oleh hidup manusia. Suatu waktu ketika saya memberikan sakramen pengampunan dosa, ada satu orang yang terus terseduh-seduh menangis. Dia meronta menangis. Dia menangis sekeras-kerasnya. Setelah pengampunan dosa itu, saya mengajaknya ke ruang tamu. Di ruang tamu itu saya menggali, mengajaknya untuk sharing, menjelaskan kepadanya
apa yang harusnya dia perbuat. Dan kemudian akhirnya dia dengan terus terang mengatakan, saya mempunyai beban, sulit mengampuni saudara kandung saya. Lalu kemudian dalam pengajaran pastoral, dalam konseling itu, saya membuka wawasannya, membuka hatinya untuk mau terbuka dan mau mengampuni saudaranya itu. Dan kemudian saya mengajaknya untuk berdoa yang disebut doa penyembuhan luka batin. Dan dalam permenungan yang dalam, dan dalam doa-doanya, kemudian akhirnya dia mampu mengampuni. Beberapa waktu kemudian ia datang dan melaporkan apa yang dialaminya. Pastor, setelah saya mengampuni, luka batin saya, sakit hati saya, penyakit saya yang terus-menerus saya keluar masuk rumah sakit dan mencari banyak dokter. Akhirnya sekarang saya mengalami sukacita yang luar biasa, kebahagiaan dalam hidup ini. Hilang beban saya, hilang luka dalam hati saya, dan saya mempunyai sukacita relasi yang baik dengan saudara saya itu. Saudara-saudara terkasih, semakin kita belajar mengampuni, berkat Tuhan semakin luar biasa dalam hidup kita. Sebaliknya ketika kita sulit mengampuni, kita mempunyai beban hidup, beban pikiran, penyakit yang tidak tersembuhkan oleh obat apapun, oleh dokter siapapun. Tetapi ketika kita mengampuni, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita. Kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Maka hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita melalui bacaan Injil. Semakin kita mengampuni, semakin berkat mengalir. Semakin sulit kita mengampuni, Tuhan pun akan sulit mengampuni kita. Maka mari para sahabat insani, mulai hari ini jangan ragu mengampuni. Jangan menyimpan dendam dalam hatimu. Jangan membuat luka batin dalam dirimu. Sebarkan pengampunan, sebarkan kasih belas kasih. Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas semua. Tuhan memberkati semua para sahabat insani. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Pius Octavianus. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.